terima kasih rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini di Innovation Day hari ini bersama Ibu Hani akan coba merepresentasikan topik fundamental digital marketing. Sebenarnya kita langsung masuk aja. Yang akan kami sampaikan adalah pertama, mengapa digital marketing itu perlu, gitu kan? Kan semua orang pasti udah tahu lah ya, digital marketing itu seperti apa. Tapi seperlu apakah sih atau mengapa itu menjadi perlu, nanti kita akan coba sampaikan. Terus yang kedua adalah bagaimana sih cara kerja digital marketing yang baik dan benar. Kita juga akan coba sampaikan. Nanti kita akan coba sampaikan mengenai tipe-tipe dari digital marketing media. Nah, di sini nanti kita akan coba banyak bercerita tentang seperti apakah media-media yang dipergunakan di. Oke, kita mulai dengan yang pertama adalah mengapa digital marketing itu perlu. Ya, kita awali dengan kita mencoba berpikir menggunakan timeline ini. Pertama, jumlah penduduk Indonesia. Kita lihat data di Januari 2017, jumlah penduduk Indonesia itu sudah mencapai 262 juta jiwa. Banyak. Nah, pengguna internet yang menggunakan dari jumlah total populasi itu adalah sebesar 51%. Kan? Nah, apakah mungkin kalau sudah jumlahnya 51% kita masih nggak mau menggunakan digital marketing? Kan sudah nggak make sense lah harusnya. Dengan kenyataan seperti ini, kita coba gali lebih dalam lagi. Setelah jumlah penduduknya yang ternyata seperti apa, gitu, kemudian kita lihat bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan statistik digital yang ada di Indonesia. Ternyata juga sangat banyak. Ternyata jumlah internet users dari tahun ke tahun tuh naiknya sangat signifikan. Lihat yang data yang paling kiri, yang warna biru, jumlah internet usernya tuh dari tahun kemarin tuh naiknya gila kan 51% ya Mbak Ani ya. Jadi sudah sangat ini sekali, sudah sangat sayang kalau kita nggak melewatkan pertumbuhan pengguna user yang sangat besar ini. Kemudian sebelahnya kita lihat pengguna sosialnya aktif di sosial media itu juga sangat besar loh. Dengan tahun ini naiknya 34%, sangat banyak. Oke, kita lihat lagi fakta yang ketiga, frekuensi penggunaannya. Tuh, frekuensi penggunanya juga sangat besar loh. Jadi setiap hari itu 77% orang menggunakan lebih dari 1 jam. Terus yang lebih dari jam, yang lebih dari 31 jam 7%, dan yang tidak diketahui 3%. Sangat banyak deh pokoknya Mbak Hani. Nah, kalau data-data tadi sudah seperti itu, masa masih nggak mau pakai sih digital marketing? Datanya udah sangat banyak. Oke, kalau masih nggak percaya, kita coba dengan fakta-fakta yang lain. Yang pertama, ini adalah fakta-fakta penggunaan sosial media yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. Pertama adalah rata-rata penggunaannya adalah 8 jam 44 menit, sangat besar. Terus setelah itu penggunaan yang lain ada yang 3 jam 55, terus ada yang 3 jam 16 dan 2 jam 23. Jadi hari ke harinya sangat-sangat besar para pengguna internet ini menggunakan aktivitas di sosial media. Terus yang kedua, mereka rata-rata bermain apa? Gitu, menggunakan apa? Yang pertama, mereka rata-rata menggunakan mobile phone, menggunakan laptop. Ternyata perkembangannya mobile phone dan smartphone adalah menduduki yang paling besar. Jadi penduduk Indonesia rata-rata menggunakan mobile phone dan smartphone dalam mengakses internet dan bermain sosial media. Terus pada ngapain aja mereka? Nah, ini yang menarik. Ternyata yang paling besar adalah mereka menggunakan social network. Lihat, 62% menggunakan social network. Terus yang kedua, mereka rata-rata adalah menggunakan searching, melakukan searching terhadap sesuatu, 32%. Nah, terus yang lainnya baru mereka cek email,
kemudian produk, ataupun melakukan kegiatan yang lain. Nah, fakta-fakta ini sehat bagi kita untuk yakin bahwa sebenarnya memang digital marketing itu sangat perlu pada era-era yang sekarang ini. Sebenarnya sekarang kita kedua, digital marketing itu apa sih? Jadi jangan sampai kita kebayang bahwa digital marketing itu adalah social media marketing. Enggak, itu salah besar. Jadi digital marketing itu kita lihat nih di sini nih. Kalau kita lihat kan, itu kayak ini ya, kayak peta MRT Singapura. Padahal enggak sebenarnya. Jadi di sini kita lihat nih bahwa sebenarnya digital marketing itu ada di dalamnya pengembangan yang lebih mudah deh, yang lebih gampang. Nah, kita lihat nih. Di digital marketing itu banyak sekali ternyata, ada email marketing, terus ada search engine marketing, pricing, ada public relation, social media marketing menjadi salah satu di dalamnya. Jadi kalau kita mau berpikir tentang digital marketing, berpikir tentang social media marketing. Tapi mulailah kita lihat akar dari gambar ini, mulailah dari kita harus membangun seperti websitenya, terus kita membangun research-nya, brandingnya seperti apa, strateginya, terus SEO-nya dibenerin, terus terakhirnya nanti kita mulai email marketing, public relation, online advertising, semuanya ada di bagian marketing. Nah, ini mengambil buku, salah satu buku yang cukup populer, itu tentang digital marketing untuk berbisnis yang diterbitkan oleh Mara Hadir. Digital marketing atau pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek atau brand dengan menggunakan media digital yang ke konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Jadi referensi dari arti digital marketing adalah banyak, tapi kira-kira seperti ini. Kira-kira adalah bahwa kita mempromosikan suatu brand dengan media digital yang kita pakai. Oke, kita lihat sekarang tren budget marketing dunia. Kan kalau masih ragu-ragu bagaimana sih sebenarnya perkembangan budget di dunia, kita lihat ternyata ke tahun memang penggunaan digital itu memang lebih besar. Kita lihat seperti yang sebelah kiri nih, spend media untuk di UK, di USA, di Europe maupun di global, itu rata-rata kuning yang untuk digital itu mulai lebih mendominasi. Sebelah kanan, kalau kita lihat sebelah kanan, lihat budget mau untuk yang non digital itu sudah mulai decrease, sementara untuk yang budget digitalnya lihat increase. Jadi yang seperti untuk website itu rata-rata hampir 64% itu menggunakan digital. Seperti untuk SEO-nya juga 62%, untuk social medianya 53%. Coba kita lihat yang seperti yang di bawah, seperti print ads, ini sudah mulai melakukan penurunan, dia sudah tinggal 37% dari yang biasanya. Yang 11%-nya sudah mulai di-decrease oleh digitalnya. Seperti itu kira-kira. Jadi luar pun, Indonesia ini di luar pun semuanya sudah menyadari bahwa digital marketing itu akan mulai menggantikan menjadi salah satu yang penting dalam marketing. Bagaimana digital marketing itu bekerja? Pertama, kita harus tahu dulu formulanya. Siap? Ya. Yang pertama kita harus tahu tentang goal-nya. Sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu juga kita pasti harus tahu lah ya, goal-nya itu apa. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kita nggak pernah tahu itu goal-nya itu mau ngapain gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih, tujuannya kita melakukan digital marketing itu apa sih gitu. Atau bisa juga kita ngomongin objektifnya atau apa yang akan kita capai dari digital marketing itu. Terus yang kedua, setelah kita tahu itu, kita harus mengidentifikasikan market kita. Jadi sebenarnya target market atau customer user pasar itu yang mana. Ini sangat penting. Karena apa? Karena dari situlah kita bisa mulai mendefinisikan kita harus berperilaku di dunia digital itu seperti apa. Kita harus pakai baju seperti apa, kita harus pakai desain seperti apa. Makanya kita harus sangat tahu bahwa kita akan ada di mana. Nah, setelah kita tahu marketnya, maka kita masuk pada formula yang ketiga, yaitu kompetitor kita siapa gitu. Apakah kita punya kompetitor yang lemah atau kompetitor yang kuat gitu. Nah, setelah kita tahu kompetitor gimana, sehingga kita tahu kita akan bermain seperti apa gitu. Assign the rules-nya. Jadi kita
kita akan bermain seperti apa, tim kita yang akan bermain seperti kita posisikan di mana, itu sangat penting karena jangan sampai kita melakukan hal yang sama dengan kompetitor tapi kita sudah jelas kita kalah modal, kita kalah orang yang buat apa. Jadi kita harus tahu kompetitor kita agar kita bisa menemukan ide yang lebih brilian. Nah, setelah itu maka kita melakukan ke sini. Ini adalah marketing plan, pada dasarnya itu adalah sama dengan yang kita pernah lakukan ya semuanya ya. Gitu. Jadi bagaimana kita mulai akuisisi, terus aktivasi, terus melakukan retention, terus revenue dan referral. Ini pada dasarnya sama. Jadi pada tahap akuisisi kita harus melakukan apa saja. Di sini ada nih. Jadi kita pada tahap akuisisi kita harus ngapain. Terus pada tahap atensi kita harus ngapain, retensi harus ngapain, referral kita harus ngapain, dan revenue harus ngapain. Di sini adalah ada panduannya. Jadi bagaimana dalam digital marketing kalau kita ingin tahu kita ada posisi misalkan kita satu produk tipe A. Produk tipe A ini harusnya sudah mulai melakukan revenue nih. Nah, kalau kita revenue artinya kita harus ngapain? Oh, kalau revenue itu kita harus melakukan email marketing, kita harus melakukan social media update atau boost post dan sebagainya. Di sini ada panduannya. Ini nanti harapannya ketika kita tahu produk kita akan ada di posisi, kita tahu customer-nya siapa dan kita tahu apa yang dituju, maka kita tahu marketing plan yang akan dilakukan seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke digital media. Nah, untuk digital media mungkin Mbak Hani bisa nulisin ya Mbak ya. Silakan Mbak Hani. Terima kasih Bro Herdi. Kita masuk ke saya ingin menyederhanakan tentang digital marketing menjadi digital marketing media. Dalam digital marketing, kita mengenal digital marketing trifecta. Di situ ada earned media, owned media, dan paid media, di mana saling beririsan, tetapi sederhananya adalah begini. Kalau kita mendapat mention atau share atau repost atau review dari orang, itu kita media. Dan own media adalah kalau kita punya website, social media, mobile site, blog, dan lain-lain, itu kita punya own media. Kemudian paid media itu kalau kita bayar misalnya ke Google untuk agar brand kita itu dikenal. Ini sederhananya juga. Paid media, traditional advertising, print, television, radio, display, direct mail, paid search, retail channel, itu general consumer. Kemudian kalau own media itu corporate website, campaign microsite, blog, brand community, Facebook, dan lain-lain. And media seperti yang tadi dijelaskan, ada referral, ada share, kemudian komen, ada mention, itu earned media. Kekuatan dan kelemahannya bisa dibaca di sini. Kalau own media itu kita mengontrol, karena itu milik kita sendiri, kita mengontrol dari message yang mau kita deliver. Tapi kelemahannya itu terbatas, reach-nya terbatas. Kenapa terbatas? Kalau kita belum terkenal brandnya, followernya sedikit, atau fanpage itu Facebooknya sedikit, atau list email kita juga belum banyak, maka kita ada keterbatasan di situ. Kalau paid media itu strength-nya, kalau kita bayar, misalnya kita pasang di Google Ads, strength-nya adalah we can reach a wider audience, karena jadi orang yang baru search itu menemukan informasi tentang brand kita. Tapi kelemahannya adalah no authority or impartiality. Jadi ya tergantung mesin, tergantung orang yang search gitu. Kemudian earned media, kekuatannya adalah benefit from impartial authority. Jadi kita mendapat keuntungan dari orang yang memang secara otoritas itu diakui oleh industrinya. Tapi dia punya kelemahan, kita tidak bisa mengontrol message apa yang dia share atau dia komen dan lain-lain. Bagaimana mengoptimize earned media? Sebisa mungkin make everybody talk about your brand. Banyak orang yang membicarakan brand atau produk kita. Ya. Kenapa? Karena ternyata saat ini orang lebih mendengarkan temannya atau media
atau important person yang diakui dibandingkan kalau brand itu bicara sendiri. Misal, kalau Ki Baca, dia bilang bahwa digital book di Indonesia yang terbaik adalah Ki Baca, itu masyarakat yang dengar itu lebih tidak percaya dibandingkan misal Gunawan Muhammad di industri jurnalis, dia bilang bahwa Ki Baca itu penting dan itu bagus. Kemudian selain itu kita harus membangun trusted brand itu melalui own media yang kita miliki sendiri, dan kita juga bisa bayar membangun trusted brand sembari make the trusted person talk about you. Orang yang dipercaya di industrinya atau di komunitasnya itu bicara tentang kita, tentang brand kita. Optimize own media. Jadi bagaimana kita mengoptimasi media yang kita miliki? Kita harus create content to attract audience, harus seducing, harus menarik supaya orang itu tertarik masuk ke dalam own media kita. Dan itu tidak gampang karena saking banyaknya informasi yang beredar saat ini. Apa itu own media? Itu controlled communication. Dari website to microsite, social media, blogs, own media are platform for providing content, untuk menyediakan konten. A platform to drive traffic to. Jadi platform ini menarik traffic. Informasi yang kita ingin sampaikan. The goal of the microsite is converting interest into customer. Jadi harapannya kalau dia tertarik kemudian masuk ke dalam website kita atau ke website kita, itu dia bisa menjadi pelanggan kita suatu saat nanti. Ya, contohnya adalah website, blog, social media akun Facebook, akun Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Email list, jadi kita punya list email yang kita bisa kirimi email secara berkala tentang informasi produk kita. We control the message and the calls to action. Keuntungan dari own media itu karena isi informasinya itu kita yang mengendalikan. Kemudian mengenai biaya, own media, ya biayanya ya kita biaya untuk meng-create konten itu. Jadi terhitung lah. Tipsnya, kalau ya atau media yang kita miliki, feed your audience the content they want. Jadi kita create konten untuk audience dari produk atau brand kita yang mereka itu inginkan, bukan yang kita inginkan. Jadi kalau kita punya kubaca.id atau .com, ya kita create konten sehingga tertarik audiens untuk masuk ke dalam web kita, dan itu terus-menerus berulang. Kemudian explore new formats. Kita harus terus-menerus every touch point for that buyer's journey to begin. Jadi kita mencari tahu, research tentang format-format untuk media kita, mobile apps, web, blog, dan lain-lain. Kita juga harus ngetes critical tool for optimizing the ROI. Jadi kita lihat konten-konten yang menarik dan kita tes terus itu konten yang mana yang menarik untuk menarik traffic. Dan jangan lupakan video karena saat ini cukup improve search engine optimization. Masuk ke yang terakhir, paid media. Bagaimana mengoptimasi paid media? Saya batasi di 3 hal, yaitu search engine marketing, search engine optimization, dan Google Design Network. Search engine marketing, langsung aja pada contohnya ya, kalau kita search di Google, misalnya jual power bank, itu kan suka ada di list teratas itu yang ada iklan, ada tertulis link, tapi ada iklan di depannya atau ads. Itu search engine marketing. Tahapan kita create search engine marketing itu kita buat website, kita keyword research, kita riset keyword-keyword yang bisa menarik, bisa sesuai dengan algoritma dari mesin dan orang mencari.
kemudian campaign structure, kemudian kita set up campaign. Untuk keyword research kita bisa pakai Google AdWords, bisa juga menggunakan misalnya ubersuggest.io, banyak kok toolsnya. Jadi ini ya, karena banyak sekali keyword. Ini struktur campaign, contohnya misalnya ClickFix, branded dari ClickFix, kemudian yang berhubungan dengan ClickFix apa saja, kita membuat struktur dari campaignnya. Contohnya ini. Jika pusing memahami search engine marketing, bisa menggunakan jasa dari digital marketing campaign tools. Jadi kita bisa campaign like an expert, like a pro. Kemudian kita masuk ke SEO, Search Engine Optimization. Jadi kalau kita lihat di Google, ketika kita search misalnya solusi Internet of Things Indonesia, itu ada baris yang tidak ada tulisan iklan. Nah kalau dia di baris pertama, maka dia itu webnya, SEO-nya itu bagus. Sesuai dengan kata-kata keyword yang diketikkan rata-rata orang Indonesia untuk pencarian dan lain, sesuai dengan algoritma mesin. Kita langsung masuk aja ke Google Display Network. Google Display Network itu, jadi contohnya begini, kalau kita buka lapak misalnya, kemudian kita lagi mencari produk, tapi kita lupa dan kita tidak meng-close deal, ya, tidak jadi beli. Kemudian suatu saat kita buka suatu web atau Facebook, di situ akan tampil iklan tentang powerbank dari Bukalapak. Nah, itu karena dia berlangganan Google Display Network. Sepertinya secara basic seperti itu ya, media-media diingat kembali bahwa earned media, owned media, dan paid media. Untuk yang paid media, referensi-referensi yang bisa dipakai melihat bisa di YouTube, supaya kita bisa melakukan search engine marketing ya, melakukan perencanaan search engine marketing, SEO maupun GDN. Mungkin itu aja, Pak Bro Herwi. Oke, thank you Mbak Hani. Nah, rekan-rekan, ini kita lanjutin lagi ya. Kalau kita lihat kan, kalau untuk mengelola suatu sosial media, pasti kita butuh yang namanya kadang-kadang gini, kadang-kadang kita lihat bahwa untuk produk A itu pasnya ternyata postnya harus jam 10 malam atau postnya jam 12 malam, kan nggak mungkin kita nungguin sampai jam segitu hanya untuk ngepost suatu status kan. Nah, perlu yang namanya scheduling. Nah, di luaran ternyata itu banyak banget yang sudah bikin bagaimana membuat atau melakukan aktivitas sosial media menjadi mudah. Nah, ini contohnya nih, toolsnya nih, ada Hotsuite, ada Buffer, ada Social Brew, ada Post Planner, dan ada juga Sprout Sosial. Di sini masing-masing kita sudah coba inilah pilah-pilah kira-kira biayanya berapa, kelebihannya apa, dan keterbatasannya apa. Nanti bisa dilihat ya. Jadi kita bisa pilih sesuai mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi intinya adalah bahwa sosial media itu butuh scheduling tools. Jadi kita nggak mungkin melakukan termasuk scheduling capek kali, ya bisa tapi capek. Terus yang kedua, nah analitik. Sosial media juga kita butuh analitik. Kita butuh report atau analitik. Kenapa kita butuh? Nah, karena kan kalau misalkan kita sudah melakukan satu campaign-nya udah beres, terus kita harus tahu dong, campaign itu berhasil atau enggak, campaign itu sukses atau enggak, kegagalannya di mana. Nah, itulah makanya kita butuh tools. Nah, di luaran juga sudah banyak, jadi nggak usah repot-repot ya zaman sekarang, ya kali mau bikin sendiri gitu kan. Nah, ini ada nih, sudah ada banyak pula kan. Kita coba banding-bandingkan mulai dari fiturnya, harganya, termasuk grafik-grafik atau iyalah grafik mana yang membantu kita untuk melihat. Di sini ada save, ada put data. Kita tinggal pilih lah mana yang sesuai dengan yang kita mau. Tujuannya apa? Tujuannya kalau campaign kita kali ini gagal, kita tahu pelajarannya apa, sehingga nanti ke depannya kita bisa melakukan campaign dengan yang lebih bagus atau lebih baik, mungkin dengan waktu yang lebih pendek, mungkin dengan biaya yang lebih murah. Itulah gunanya tools-tools report dan analitik ini. Demikian Pak Henry.
Terima kasih rekan-rekan. Mungkin sementara untuk episode kali ini kita cukupkan, Mbak Ani ya. Ya, kita cukupkan hari ini. Nanti Terima kita kasih. discuss lagi di luar untuk tema-tema selanjutnya. Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dunia dalam genggaman